Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Nur Habib dengan 3 digit NIM 03. Saya dari kelas praktikum D, program studi teknologi rekayasa otomasi Universitas Diponegoro. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kontrol PWM atau Pulse Width Modulation dan baca encoder motor DC dengan Simulink pada MATLAB. Nah, PWM atau Pulse Width Modulation adalah teknik untuk mengatur rata-rata daya yang diberikan ke sebuah beban seperti light emitting diode, motor atau rangkaian audio dengan mengubah lebar pulsa dari sinyal digital yang frekuensinya tetap. Cara kerjanya, PWM selalu bergantian antara kondisi high dan low. Yang diubah adalah durasi kondisi high dibandingkan kondisi low dalam satu periode. Perbandingan ini disebut duty cycle dengan rentang nilai 0 sampai 100%. Duty cycle sendiri adalah presentase lamanya sinyal berada pada kondisi high dalam satu periode PWM. Secara sistematis, jika duty cycle-nya 25%, maka kondisi high selama 25% waktu dan kondisi low selama 75% waktu, sehingga light emitting diode redup dan motor berputar pelan. Kemudian ketika duty cycle 50%, kondisi high dan low masing-masing selama 50% waktu, sehingga output berada pada setengah kekuatan. Kemudian ketika duty cycle 90%, kondisi high selama 90% waktu dan kondisi low selama 10% waktu, sehingga output mendekati nilai maksimum. Dan encoder 2 pin adalah sensor putaran yang hanya memiliki 2 keluaran digital, yaitu pin A sebagai channel A dan pin B sebagai channel B. Kedua pin tersebut menghasilkan sinyal pulsa saat poros atau shaft diputar. Encoder jenis ini merupakan encoder incremental paling sederhana. Kedua, encoder 2 pin bekerja dengan menghasilkan sinyal digital berbentuk gelombang kotak pada channel A dan channel B. Saat poros encoder diputar, kedua channel akan menghasilkan pulsa secara berurutan dengan selisih fase sekitar 90 derajat. Urutan kemunculan pulsa inilah yang menentukan arah putaran. Jika channel A berubah terlebih dahulu, kemudian disusul channel B, maka poros bergerak secara jarum jam. Jadi ini adalah percobaan pertama menggunakan Simulink model ya. Kemudian untuk hardware board Arduino Mega 2560 sudah saya install untuk library-nya. Kemudian tinggal kita klik run on board, kemudian akan berjalan. Nah, kemudian kita bisa ubah sendiri di konstan untuk value-nya. Misal nilai konstan value kita ganti 0, dan di sini nilainya harus 255 agar motor mau berputar. Ketika nilainya di sini 0 dan di sini 255, maka putaran motor yaitu CW atau clockwise. Dan ketika kita ubah di sini 255 dan di sini 0, maka putaran motor menjadi CCW atau counter clockwise. Oke, di sini untuk percobaan kedua, dan ini untuk gambar rangkaiannya. Kita gunakan slider, kemudian nanti akan masuk ke sini, jadi kita tidak perlu mengubah untuk
PWM per V-nya. Dan di sini rangkaian untuk membaca encoder. Di sini ada Arduino. Jadi nanti masuk ke encoder, dan di sini terdapat delay, dan kemudian delay tersebut akan menghasilkan kecepatan. Nah, kemudian untuk kecepatannya bisa kita lihat di scope. Kemudian setelah ini akan saya tampilkan. Nah, nanti untuk grafik hasil dari motornya bisa kita lihat di scope ini ya. Jadi setelah ini akan saya tampilkan untuk video percobaannya. cewek kalian nih, iya ini kita zoom. Kurang suwe apa enggak? Iku wis main suwe kan. Bodo amat, nah wis penting koyo dokumentasi ngono tok wis. Enter iso. Nah, wis. Bisa gerak wis videone ae. Iki jane gak begitu penting, wis penting anu ae. Wis. Kesimpulan, encoder pada motor arus arah berfungsi sebagai sensor yang memberikan informasi jumlah langkah, arah putaran, dan kecepatan motor. Pulsa yang dihasilkan oleh kedua channel encoder dibaca oleh mikrokontroller untuk mengetahui perubahan posisi secara waktu nyata. Ketika motor dikendalikan menggunakan PWM atau pulse width modulation, encoder berperan sebagai sumber umpan balik agar kecepatan yang diinginkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan adanya encoder, sistem mengendalikan motor menjadi presisi, stabil, dan terukur.